mengejutkan pesan menohok praktisi hukum Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang usai heboh petisi boikot dari netizen terhadap Sarwendah Tan di media sosial. Petisi boikot tersebut merebak hingga teranyar mencapai 38.000 lebih tanda tangan setelah Sarwendah melaporkan netizen ke polisi dengan tuduhan telah diduga melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Dugaan lain di balik adanya petisi tersebut adalah aksi Sarwendah yang pamer kemesraan dengan Giorgio Antonio saat live jualan di sosial media dan kabarnya dilakukan di hadapan anak-anak pula. Seperti apa analisis hukum Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang terkait semua itu? Dan yang kini dipersoalkan Ruben Onsu adalah karena aksi live Sarwendah dan kekasihnya Gio tersebut juga melibatkan anak-anak hingga larut malam, sehingga muncul tudingan adanya dugaan eksploitasi anak. Ujungnya, muncul langkah Ruben Onsu melayangkan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara hak asuh anak Ruben Onsu versus Sarwendah Tan masih bergulir panas pasca Ruben Onsu melayangkan gugatan hak asuh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Belum lama ini, berbagai manuver dilancarkan Ruben Onsu, demikian juga Sarwendah selain untuk menunjukkan bahwa pihaknya yang benar juga untuk menarik simpati publik. Menanggapi makin sengitnya prahara dua selebriti tersebut, praktisi hukum Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang turut menyampaikan pandangan atau analisa hukumnya. Menurut Ricky Sitohang, terlepas dari alasan yang melatar belakangi prahara antara Ruben Onsu dan Sarwendah, setiap pihak memiliki hak yang sama untuk menyampaikan kepentingan serta memperjuangkan haknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Menurut Ricky Sitohang, peluang Ruben untuk mendapatkan hasil yang diharapkan akan bergantung pada bagaimana proses tersebut dijalankannya. Saya yakin bahwa gugatan Ruben Onsu pasti dikabulkan dengan catatan sesuai dengan etika prosedur itu. Hak pengasuhan anak oke lah, dia di bawah pengampuan, ya memang seorang wanita mempunyai hak dengan di bawah pengampuan. Sampai dia akil balik, baru si anak ini menentukan sikapnya, mau kemana dia. Nah, kalau di dalam mengasuh anak sesuai dengan kapasitas Ruben Onsu, pasti akan dikabulkan oleh pengadilan. Kecuali kalau Ruben Onsu pembunuh apa segala macam akan bisa merusak si anak, beda ya. Tapi kan enggak, dia memberikan fasilitas, memberikan kesempatan kepada si Sarwendah untuk melakukan langkah-langkah pengasuhan anak, kan gitu. Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang juga menjelaskan analisanya bahwa keputusan mengenai hak asuh anak tidak hanya berkaitan dengan siapa yang diberi kewajiban untuk merawat dan mengasuh anak, tetapi juga menyangkut hak anak untuk tetap mendapatkan kasih sayang dan hubungan serta kedekatan dengan kedua orang tuanya. Menurutnya, apabila nantinya Ruben Onsu memenangkan gugatan hak asuh anak melalui proses hukum, namun dalam pelaksanaannya ia masih dihambat untuk bertemu dengan anaknya, maka pihak yang menghalanginya akan menerima konsekuensi hukum, yaitu diproses secara hukum yang berlaku. Ricky Sitohang menjelaskan bahwa tindakan yang dengan sengaja menghalangi seorang anak untuk bertemu dengan orang tuanya dapat menjadi persoalan hukum, yaitu sanksi hukuman pidana. Hak asuh bukan berarti menghapus peran salah satu orang tua, melainkan mengatur tanggung jawab pengasuhan demi kebaikan anak. Kalau seandainya nanti gugatan diterima, ya, dikabulkan, ternyata memang tetap tidak diperbolehkan oleh si anak, si Ruben Onsu bisa melakukan laporan pidana. Apa laporan pidana? Menghalang-halangi
seorang orang tua untuk ketemu dengan anaknya tanpa alasan yang syah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Gitu kira-kira ya. Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang juga menanggapi terkait kabar adanya petisi yang mengajak netizen untuk memboikot Sarwendah di sosial media. Kabar terbaru terungkap bahwa petisi tersebut sudah ditangani oleh sekitar 38.000 lebih netizen. Terkait hal tersebut, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan hukum atau undang-undang yang mengatur terkait hal tersebut. Petisi itu sifatnya hanya ajakan untuk boikot. Namun Ricky juga mengajak masyarakat untuk patuh pada undang-undang, bukan kepada netizen. Ada petisi mengatakan untuk diboikot si Sarwendahnya, kan gitu. Nah kalau dalam hal diboikot, itu kan tidak ada ketentuan hukumnya. Itu kan hanya ajakan untuk memboikot. Nggak ada undang-undangnya mengatakan kita boikot, nggak ada. Kayaknya seolah-olah merupakan suatu petisi gitu loh kan, untuk boikot. Nggak bisa juga, tentu ada undang-undang yang mengatur. Nah, kita patuh akan hukum, patuh akan undang-undang supaya tidak tersesat gara-gara keputusan netizen. Netizen ini kan macam-macam kadang-kadang. Dia kan cuma melihat kulit luarnya aja, tapi kedalamannya kan nggak ngerti. Banyak lah komentar-komentar, kalau nggak cocok di kepalanya tuh udah habis, kita kena ujat terus tuh. Nah itu kan personal atau kelompok ya, tapi tidak ada yang mengatur. Ya kalau mau diboikot, umpamanya 100 orang, satu ada kelompok ini, kelompok 100 orang mereka memboikot si Sarwendah, ya nggak ada masalah. Karena mereka tidak setuju dengan langkah dan tindak tanduk si Sarwendah. Tapi kan tidak ada diatur dalam ketentuan hukum. Nah, sah-sah saja. Tapi yang lain kan nggak boleh diajak dong. Ini kan sudah kami boikot, kamu juga boikot, nggak boleh. Ricky Sitohang juga menanggapi kabar bahwa Sarwendah diduga suka berkata kasar kepada Ruben Onsu. Menurutnya, benar atau tidaknya, hal tersebut harus dibuktikan secara hukum. Kalau memang benar sudah terjadi, ada baiknya Sarwendah meminta maaf. Namun, kalau sudah ada permintaan maaf, maka diterima atau tidaknya permintaan maaf tersebut sangat tergantung kepada Ruben Onsu sendiri. Ya, kalau secara manusiawi kan nggak boleh, tapi tentunya itu semua kan harus dibuktikan berdasarkan data dan fakta. Nah, ini lagi satu lagi saya katakan, jangan katanya, suka ngomong-ngomong gini katanya, dari dulu tuh tanya Median, tanya Ical tuh, saya paling nggak suka bilang katanya itu. Kita harus berbicara tentang data, fakta, realita. Itu kan katanya itu kan, bisa dibuktikan nggak, ada nggak voice-nya, ada nggak WA-nya, ada nggak bahasa-bahasa yang keluar kayak gitu, bisa dibuktikan secara faktual. Itu dibuktikan semua. Nah kalau seandainya itu betul ya nggak boleh. Tapi sempat pada saat live ada juga bisa Ronda bilang, kelepasan, terus setelah itu kan dia minta maaf kepada kita. Nah ya kalau saya minta maaf ya sudah lah, kita kan manusia beriman juga. Nah, tergantung pada Rubennya memaafkan atau tidak. Di sisi lain, pihak Ruben Onsu angkat bicara terkait alasan pihaknya menggugat hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas, apa alasan mendasar Ruben Onsu sampai ia berniat mendapatkan hak asuh anak yang selama ini dipercayakan kepada Sarwendah mantan istrinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Bara prahara Ruben Onsu versus Sarwendah Tan terus bergulir panas. Pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang sebelumnya telah memberikan jawabannya terkait alasan Ruben Onsu menempuh langkah hukum menggugat hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Minola Sebayang, langkah itu diambil karena pihak Ruben Onsu melihat dan menyadari bahwa anak-anaknya berada dan tumbuh di lingkungan yang ia nilai tidak aman.
Minola juga mengungkap contoh terkait lingkungan tidak aman tersebut. Ia membocorkan bahwa sebelumnya di ruang tertutup Sarwendah sering melontarkan kalimat yang bertujuan mengejek atau mengolok-olok Ruben Onsu. Salah satunya adalah dengan kata. Menghadapi kenyataan tersebut, Ruben Onsu sudah tidak bisa toleransi lagi karena sifatnya sudah di ruang publik yang pastinya akan memberikan efek negatif bagi dirinya dan juga anak-anaknya kelak. Kan saya sudah sampaikan, ya, salah satu yang menjadi alasan kita untuk mengajukan gugatan hak asuh anak itu kan kita akhirnya Ruben sadar bahwa anak-anak ini tidak berada dalam lingkungan yang aman, tidak dalam lingkungan orang dewasa yang bisa menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak-anak ini itu menjadi baik, ya. Dalam arti kata baik itu ya tetap memiliki respek dan hormat kepada ayah kandungnya yang mencintai dia, mengasihi dia, membiayai dia, kan begitu. Nah, namun ya Ruben tetap bertahan, artinya itu sebelum melakukan gugatan hak asuh itu berharap bahwa suatu saat ini akan ada perbaikan. Nah, namun ternyata kan tidak. Sesuatu yang di ruang tertutup pun sering diucapkan, ya. Akhirnya ini juga diucapkan tanpa sadar, refleks karena sudah kebiasaan mungkin di ruang publik. Minola Sebayang juga mengingatkan bahwa kedua anaknya yang kini tinggal bersama Sarwendah masih di bawah umur. Oleh karena itu, jika kata-kata tidak pantas seperti sering diucapkan oleh orang-orang dewasa di sekitar mereka, bahkan sampai dijadikan bahan candaan atau olok-olokan oleh ibunya. Apalagi tingkatnya sudah di ruang publik, maka menurut Minola lambat laun anak-anaknya nanti akan mencari tahu sendiri. Artinya, efeknya ketika anak-anak ini nanti tahu artinya, maka secara mental mereka akan merasa tersakiti atau bahkan malu, bisa juga merasa minder dalam ruang pergaulan mereka terkait kondisi ayah mereka. Karena masih di bawah umur, kadang-kadang kan dia juga tidak akan tahu dan mengerti apa yang menjadi bahasa-bahasa orang dewasa, ya, ketika mereka masih satu rumah, ya, sebelum terjadi perceraian itu, ya. Namun kalau misalnya kemudian itu setelah perceraian juga sering didengar oleh anak-anaknya berulang-ulang, bahkan mungkin juga bukan ibunya, tapi juga orang di sekitar ibunya juga menjadikan bahan itu sebagai bahan candaan, bahan tertawaan, ya, bahkan kemudian itu masuk ke ruang publik. Lama-lama anak ini kan akan cari tahu, akan cari tahu sendiri, akhirnya akan mengetahui. Ini yang sebenarnya membuat kita mengatakan bahwa anak-anak ini tidak berada dalam lingkungan yang aman, karena tidak seharusnya ada orang tua yang menjadikan mantan suaminya yang merupakan ayah kandung dari anak-anaknya itu bahan recehan. Bahkan, menurut Minola, Sebayang seorang karyawan Sarwendah saja tampak berani menjadikan Ruben Onsu sebagai bahan candaan dan olok-olokannya, padahal uang gajinya saja masih dikirim oleh Ruben Onsu. Hal itu, menurut Minola Sebayang, hanya terjadi di ruang tertutup, tetapi lantaran sudah terlalu sering terjadi di ruang tertutup, sehingga belakangan ini aksi olok-olokan tersebut keceplosan diucapkan pula di ruang publik. Dan ketika live di sosial media pula hingga didengar netizen dan masyarakat. Tapi kan ini kan kelihatannya kan sudah tidak ada lagi rambu-rambu dan batasan-batasan itu. Sehingga karyawannya saja pun mungkin menjadikan ayah kandung anak-anak ini atau Ruben menjadi bahan olokan. Seorang karyawan saja pun berani melecehkan mantan majikannya. Atau jangan-jangan walaupun sudah tidak ada ikatan suami istri, gajinya dia pun masih kiriman dari Ruben, kan begitu. Di sisi lain, pihak kepolisian beberkan terkait laporan yang dilayangkan oleh Sarwendah. Lantas, seperti apa perkembangan proses di kepolisian terkait laporan polisi Sarwendah atas netizen atau haters yang ia tuding diduga telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.
Tengah prahara hak asuh anak dengan Ruben Onsu, Sarwendah Tan belum lama ini mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan akun netizen di sosial media yang diduga melakukan fitnah dan pencemaran nama baik atas dirinya. Pihak kepolisian pun buka suara terkait laporan polisi Sarwendah tersebut. Menurut pihak Polres Metro Jakarta Selatan, Sarwendah melaporkan akun media sosial dan kini tengah dalam tahap penyelidikan. Bahkan sedang diagendakan untuk mengundang orang yang mengetahui hal tersebut atau para saksi. Lebih lanjut, pihak kepolisian Metro Jakarta Selatan juga mengungkap pasal yang ditetapkan untuk menjerat terduga pelaku pencemaran nama, baik Sarwendah tersebut dengan pasal 433 dengan ancaman 9 bulan penjara, sedangkan fitnah di pasal 434 dengan ancaman 3 tahun penjara. Lantas, apa saja bukti-bukti yang sudah diserahkan pihak Sarwendah ke polisi? Benar, pada hari Jumat 26 Juni 2026, Saudara S telah datang ke Polres Jakarta Selatan dan membuat laporan polisi dugaan penghinaan. Penghinaan yang dimaksud yaitu pencemaran dan atau fitnah. Kemudian yang melaporkan siapa? Yang melaporkan Saudara S. Korbannya siapa? Korbannya Saudara S. Kemudian yang terlapor siapa? Terlapornya adalah akun medsos. Saat ini tahapannya tahapan penyelidikan dan tentunya pada tahap ini penyelidik akan mengundang orang yang terkait yang mengetahui kejadian itu untuk diundang, kemudian didengar keterangannya dalam interogasi untuk mengetahui apakah laporan tersebut benar ada tindak pidana atau tidak. Untuk pencemaran itu di pasalnya 433 dengan ancaman hukuman 9 bulan. Kalau untuk fitnahnya itu di pasal 434 ya, untuk ancaman hukuman 3 tahun. Menyerahkan bukti-bukti ya Pak? Itu kan materi penyidikan nanti ya, tentunya saya nggak akan sampaikan di sini. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers,